Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa kembali melayani ya. Terima kasih Om Ten, makasih Tante. Saya bisa kuat itu karena Tuhan dan karena doa dari semua yang mengasihi saya. Saya percaya pagi ini saudara, kita mau supaya hidup kita ini benar-benar ada dalam perkenanan Tuhan. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh mau ditolong Tuhan, boleh lambaikan tangannya? Coba dilirik kanan kiri, bilang gini, mau tah ditolong Tuhan? Soalnya kadang itu loh saudara, kita itu kalau lagi ibadah kayak Tuhan, saya mau ditolong Tuhan. Saya mau ngalami mujizat Tuhan. Tapi sebenarnya itu cuman omongan saja. Tidak ada gregetnya di dalam kehidupannya. Saya percaya pagi ini seluruh kita yang hadir, kita mau ditolong Tuhan. Amin. Yang mau ditolong Tuhan, tos kanan kiri pasti Tuhan tolong. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan sebuah kebenaran apa yang dicatat di dalam firman Tuhan. Karena pada waktu saya menyelidiki bicara tentang mujizat, bicara tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam setiap hidup orang percaya, itu ternyata tidak sembarangan Bapak Ibu. Dan saya sangat yakin bahwa Tuhan itu bekerja dengan caranya Tuhan. Setuju katakan amin. Bukan caranya manusia, bukan kehendaknya manusia, bukan aturannya manusia, tapi karena perkenanan Tuhan. Sebab itu mari buka hati kita ya. Kita akan lihat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini satu perikop Bapak Ibu. Nah nanti kita akan lihat ya. Saya waktu memperhatikan, merenungkan ayat ini. Jujur saya sangat terkagum-kagum yang pertama. Dan yang kedua kaget juga. Karena ternyata tidak semudah itu. Allah itu benar-benar menyatakan kuasanya. Dan saya sangat percaya di KKR kesembuhan. Kita semua yang paham firman. Kita semua yang melakukan firman Tuhan. Pasti ditolong Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu mari kita lihat. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Yang siap diberkati katakan amin. Saya rindu kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat yang kedua, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ketiga. Jangan terlalu cepat. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Lukas pasal 5 mulai dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." 13.
Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat 15. Ayat 16 kita baca ya sama-sama saudara. 2, 3. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Silahkan duduk. Jadi Bapak Ibu, ini ada sebuah peristiwa yang perlu kita cermati dengan baik. Pada suatu kali Tuhan Yesus ada di sebuah tempat, di sebuah kota. Ada dua peristiwa yang agak sedikit membuat saya penasaran. Karena sebenarnya dua-duanya ini permohonannya sama. Datangnya sama. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Permohonannya pun sama. Mereka mau disembuhkan. Hanya kalau saudara perhatikan, coba lihat di ayat 12. Dikatakan dengan jelas, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Kalau dilihat penyakit yang dialami dari orang yang pertama dan orang yang akan nanti datang sama Tuhan Yesus. Ini penyakit yang pertama ini penyakitnya rodo medeni saudara. Karena penyakit kusta itu kan tidak ada obatnya saat itu. Dan karena tidak ada obatnya, penyakit ini selalu di pikiran masyarakat pada saat itu penyakit yang mendatangkan kematian, maut. Sehingga mereka mengucilkan, mereka tidak mau dekat-dekat. Ngapain dekat-dekat? Apalagi kalau ketularan, mereka takut sekali. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ini seorang penyakit kusta. Yang mungkin hidupnya udah berat banget. Sudah dia menderita secara fisik. Dia juga menderita secara mental dan batin. Karena gak ada orang yang mau dekat. Saudara bisa bayangkan. Dan saya gak bisa juga memprediksi ini penyakit kusta, orang yang sakit kusta ini dengar Tuhan Yesus seperti apa. Tapi luar biasanya waktu saya coba meneliti dari bahasa asli Bapak Ibu dan dari budaya tradisi orang Yahudi. Orang penyakit kusta ini memiliki satu pengenalan terhadap Tuhan dengan baik. Saudara dikatakan coba lihat ya. Ketika ia melihat Yesus di ayat 12. Tersungkurlah ia. Dan memohon. Perhatikan kalimat dari orang kusta ini. Orang ini bilang begini. Tuhan, jika Tuhan mau. Saudara, kalau kita lagi bicara sama orang. Ada orang itu ya, kalau minta sesuatu. Dia ngomong gini. Bu, tolongin saya bu. Tolong saya bu, tolong saya. Saya perlu ditolong bu. Ibu kan pendeta, tolong saya. Pernah satu kali Bapak Ibu saya ini ke Pasar Atom. Ya saya waktu itu pas pelayanan daerah sana masuk ke Pasar Atom. Lalu ketemulah dengan seorang ibu. Kaget saya saudara. Ibu ini gini, loh Bu pendeta, Ibu Vera toh. Gitu. Terus saya tuh ya kan bingung, sopo iki. Iya, Ibu kan hamba Tuhan. Coba lihat, perhatikan. Dia kata-katanya tuh bagus sekali. Ibu kan hamba Tuhan. Saya tuh seneng loh dengar khotbah Ibu. Ibu itu kayaknya penuh dengan kasih ya. Bu, tolong Bu. Saya punya hutang Bu. Lunasi hutang saya Bu. Coba-coba. Saya ingin saudara perhatikan kalimat dari ibu ini. Saya gini, hutang. Dia bilang. Terus saya bilang gini, Bu. Maaf ya, Ibu ketemu saya di mana? Oh ya saya lihat
Bu Vera banyak kok. Ya, saya dengar khotbahnya Bu Vera di YouTube. Ya, kenal di YouTube. Lah terus ya saya ini terus minta saya melunasi hutang. Ya maaf ya Bapak Ibu, saya tuh cuman senyum, saya bilang saya udah gak bisa ngomong banyak-banyak, cuman gini, Ibu banyak berdoa ya, Ibu berdoa. Ada orang-orang hanya karena dia merasa, oh kamu kan orang baik, kamu pendeta. Sama sebenarnya dengan banyak gereja Tuhan. Tuhan, bukankah engkau adalah Tuhan yang baik? Lalu ada orang berkata, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku kenal engkau. Tapi saudara, pengenalan yang benar itu bukan hanya sekedar, oh aku tahu Tuhan. Bukan. Saudara tahu, pengenalan yang benar itu harus melalui sebuah hubungan yang baik. Yang dengar katakan amin. Kalau kita nggak pernah ada hubungan yang baik, kita buat jarak sampai orang. Lalu satu kali, tolongin aku, tolongin. Gimana orang bisa respect nolong kita Bapak Ibu? Saudara, saya dengan saudara diciptakan segambar dengan Allah. Amin. Kadang-kadang kalau kita mau nilai Tuhan, coba cek keberadaan hidup kita. Meskipun kita tidak sempurna, tapi ada hal-hal yang perlu kita pelajari dengan baik. Saya cukup waktu saya merenung sikap dari orang kusta ini luar biasa. Dia sudah kenal bahwa Yesus adalah pribadi yang dia sudah tahu bahwa Yesus itu penuh kuasa, berasal dari Allah. Kenapa orang kusta ini berani datang kepada Yesus? Karena Yesus bukan manusia biasa. Dan orang kusta ini tahu, dia sudah dengar, dia sudah ngerti bagaimana Tuhan Yesus itu pribadi yang baik. Dan saudara, nanti saudara bisa memahami. Jadi dalam kata-kata orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, kalau bicara itu dia kelihatan sikap yang sebenarnya. Orang kusta ini gak bilang begini, Tuhan engkau sanggup sembuhkan saya. Tidak. Tapi dia cuma bilang gini, kalau Tuhan mau. Saudara tahu, ini adalah sebenarnya ini tradisi, ini sopan santun, ini adalah budaya orang-orang di Timur Tengah. Mereka itu kalau bicara tidak pernah arogan. Dan mereka itu bukan orang-orang yang terdidik atau mungkin punya budaya yang harus, enggak. Coba perhatikan waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu budayanya mereka. Kan Tuhan punya keinginan, kalau boleh cawan ini apa saudara? Lalu. Tapi Tuhan bilang, biarlah kehendakmu Bapa. Kalau saya dengan saudara belajar dari firman Tuhan, bagaimana sikap kita, cara kita mendekat kepada Tuhan. Saudara, maka saya dengan saudara itu tidak perlu bingung. Tidak perlu kita stres. Tidak perlu kita itu ngoyo. Karena sebenarnya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu. Amin. Bapak yang baik. Coba supaya ini firman nanti mantep nyampe di pikiran dan hati saudara. Boleh dong saudara. Coba bilang kanan kiri, bilang begini. Tuhan itu baik. Bilang gitu. Tuhan itu baik. Ya. Sekali lagi sambil ditatap wajahnya. Takutnya ngantuk. Tuhan baik gitu loh. Terus udah gitu. Saudara coba cek. Kan Tuhan baik. Siapa di sini anak Tuhan, katakan amin. Coba tanya lagi kanan kiri. Sampean api apa enggak? Nah, kita kalau bicara Tuhan, Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Nah, terus kita ini loh.
kita ini gimana? Katanya kita anak Tuhan. Ya, saya tuh kalau di gereja-gereja begini, siapa anak Tuhan? Semua amin. Saya bilang kanan kiri, ojo koyo setan. Benar saudara, kadang-kadang kita tuh bilang, saya anak Tuhan. Mana DNA-nya? Gak usah banyak ngomong. Kalau betul saudara anak Tuhan, ya coba saudara perlihatkan. Bapak Ibu, Joy anak saya, satu kali saya berkhotbah di kampusnya dia. Dan pengurus kampus itu tidak tahu kalau saya mamahnya Joy. Tidak pernah tahu. Saudara, waktu saya berkhotbah dan sebelumnya Joy udah bilang gini, Mama, ojo ngomong-ngomong aku. Ojo kenal aku. Iya. Tapi saudara tahu, ketika akhirnya ada salah satu temannya bilang, loh Bu Vera itu punya anak. Kalau anaknya teman kalian. Terus pada waktu teman-temannya bilang gini, nanti anaknya Bu Vera. Terus saudara tahu ketika Joy ini mulai memperlihatkan wajahnya, ada satu kakak kelasnya tingkatnya bilang begini, pantesan gitu-gitu. Loh terus saya tanya, kenapa kamu bilang pantesan? Iya tante, mirip tante. Saya bangga saudara. Selama ini anak saya bilang gini, Kak aku mirip papa kata gitu. Kamu meskipun mirip papamu nak, lama-lama lah kamu lah mirip mama gitu ya. Kamu keluar dari mama. Saudara, tapi memang anak itu kan berubah-berubah ya wajahnya. Saya heran waktu Joy lahir itu pas 1 bulan mirip Engkung Wijaya. Engkungnya mirip plek. Setelah itu berubah saudara, mirip Mawah Wijaya. Terus berubah lagi, mirip papae. Saya saudara gigit jari, kapan anak ini mirip aku? Gak taunya sekarang banyak jemaat. Joy kamu mirip loh mamamu. Puji Tuhan ya. Saya bilang gini, Joy mirip mama. Saudara kalau kita anak, kita pasti mirip. Amin. Sekali lagi, siapa anak Tuhan? Ntar dulu. Benar. Mirip enggak? Mirip. Tuhan suka gosip. Tuhan suka ngutang. Ngutang terus enggak bayar. Terus Tuhan suka omongan kasar. Ya, coba nanti pulang. Saudara simple sebenarnya. Kalau saudara anak, saudara tahu Joy itu gak perlu ngemis-ngemis. Mama bajuku sudah robek. Mama aku gak punya baju baru. Gak perlu ngomong gitu. Saya mamahnya. Saya lihat anak saya penampilan gak bagus, saya kasih. Yang paham katakan amin. Yang paham berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau saudara anak, kalau saudara punya hubungan beres. Ada juga anak yang orang tuanya jangankan mau nolong tuh. Padahal tuh anak. Sampai orang tuanya tuh betul-betul gak mau lihat anaknya. Padahal anak loh, ada hubungan loh. Itu orang tua dengan anak. Tapi ini orang tua gak mau. Sampai orang tua bilang, sakit hatiku. Kamu aku besarkan, kulahirkan, kubesarkan. Papa sampai mama berjuang. Sampai mati. Sekarang, coba bayangin saudara. Ada orang yang bilang gini, saya anak Tuhan, Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Engkau. Tapi hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Dan Alkitab dengan jelas Bapak Ibu dikatakan. Bukan karena Tuhan kurang panjang menolong saya dengan saudara. Tapi karena ada penghalang. Coba penghalangnya apa Bapak Ibu? Dosa. Ya. Saudara saya mau firman ini saudara pahami dengan baik. Tuhan itu tidak pernah jaga jarak dengan kita. Kalau saudara sudah connect, kalau saudara sudah terhubung, kalau saudara sudah punya pengenalan yang begitu dalam sama Tuhan. Saya yakin saudara gak perlu ngoyo. Saudara gak akan stres.
Saudara gak akan bingung. Saudara akan jalani hari-hari saudara dengan penuh ucapan syukur. Bilang kanan kiri, bersyukur. Bersyukur. Ojo stres. Saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang kita sembah bukan hanya ada di sana, di situ, tapi ada di samping saudara. Dia ada bersama dengan kita. Dia sangat baik. Saya sangat percaya Tuhan sedang memperhatikan saudara. Dan Tuhan mau bilang sama saudara, I love you. Saudara senang dicintai Tuhan? Saudara disayang Tuhan. Biar kanan kiri ngomongin saudara yang jelek, biar kanan kiri mau memperlakukan saudara dengan jahat sekalipun. Dengar baik-baik pagi ini, Tuhan sayang sama saudara. Nah, saudara tanya, mana buktinya Fer? Jarene Tuhan sayang Fer. Aku ini lagi sakit. Gini tak caranya Tuhan sayang aku. Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah belajar firman, kita akan selalu menuduh dan berpikir yang negatif. Saudara tahu Allah tidak pernah menciptakan penyakit. Yang setuju katakan amin. Dan semua hal yang tidak baik itu terjadi di dalam dunia ini. Karena manusia pertama jatuh di dalam dosa. Dan karena kesalahan dari Adam dan Hawa, maka tanah ini, hadamah ini dikutuk oleh Tuhan. Saudara tahu kutukan itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik di muka bumi ini. Manusia akhirnya harus menjalani hidup-hidupnya dengan begitu berat. Banyak sekali rintangan. Mulailah kejahatan muncul. Dari kejahatan itu mulailah saudara terjadinya banyak huru-hara. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat. Rancangan Tuhan itu selalu baik. Masalahnya saudara hari-hari ini jangan saudara juga mikir gini. Iya goro-goro Adam. Pernah ada satu jemaat bilang begini. Gimana sih Fer? Adam yang salah, kita ketibanan. Saya kalau dengar jemaat kayak gitu. Aduh, Pak Bu maaf ya. Adam itu diciptakan sungguh sangat baik. Dalam bahasa asli itu berbicara tentang kesempurnaan. Untung yang di taman itu adalah Adam, bukan saya dengan saudara. Coba bayangkan kalau saya dengan saudara. Si Hawa cuman ngambil satu itu buahnya. Kita bisa dipotong itu buahnya saudara. Karena kita lebih serakah dari Adam dan Hawa. Kadang-kadang ada celoteh gini, untung Hawa. Ya, coba Hawa orang Manado, itu ularnya udah dirica-rica. Semakin kesini manusia bukan semakin baik. Setuju katakan amin? Semakin gak baik. Dulu saudara, jangan selalu tunjuk-tunjuk Adam dan Hawa, masih mending. Mereka lebih baik dari kita, umur mereka tuh lebih panjang saudara. Umur kita berapa? Bayangkan Bapak Ibu saya di usia yang masih muda seperti ini. Saya merasa muda saudara. Ini udah encok Bapak Ibu. Pegel sana sini, aduh iya ya. Jadi Bapak Ibu, dunia ini terjadi hal-hal yang tidak baik karena apa? Ya karena kondisi yang saat itu manusia diciptakan tidak ada ketaatan. Adam aja nggak taat. Siapa di sini manusia katakan amin. Dilihat kanan kiri masih manusia enggak? Coba dilihat tuh. Kalau kita masih manusia berarti kita juga tidak sempurna. Pasti ada kesalahan. Tapi sekarang belajar dari firman Tuhan. Saudara orang kusta ini datang sama Tuhan. Kata-katanya sangat sopan. Dia tidak mengatur Tuhan. Dia tidak berpikir, Tuhan gini ya pokoknya aku gini loh. Nih, kalau gak gini Tuhan aku ya malu Tuhan. Enggak.
Orang kusta ini cuma datang jika Tuhan mau. Saudara, ternyata Tuhan itu pribadi yang suka sekali dengan kesopanan. Amin. Coba saudara perhatikan aturan-aturan hukum Tuhan. Itu mengajar manusia untuk hidupnya lebih baik. Jangan balas jahat dengan jahat. Bu, kalau sepertinya suami melontarkan kata-kata yang tidak baik, jangan dibalas dengan ketidakbaikan juga. Suaminya dasar, tambah gendut. Terus saudara bilang, kan juga gendut. Waduh saudara, wes gak karu-karuan itu. Tuhan katakan jangan balas jahat dengan jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tetangga saudara mungkin memperlakukan saudara dengan tidak baik. Udah kasih yang baik. Iki firman Tuhan tidak masuk nalar. Emang. Enak diucapkan. Agak sulit untuk dipraktekkan. Tapi saya sudah coba mempraktekannya. Dan orang yang tadinya rodok. Agak ke saya itu sampai saya tuh heran. Pernah satu kali saudara ada orang bilang gini. Mbak, kok mau menikah sama Daniel? Saya bilang, lah memangnya kenapa? Daniel itu wong Cino. Saudara. Kan manusia, saya bilang, kan bukan binatang. Saudara, kenapa ya? Coba dia tahu saya pendeta, pingsan dia saudara. Dia pikir, oh karena kami kok iso. Saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini, Tuhan mau kita punya sikap yang baik. Amin. Nah Bapak Ibu coba lihat. Nah sekarang kita perbandingkan. Jadi saya ingin perlihatkan pada saudara, ayat 12. Ayat 12 ini adalah sikap mereka yang bisa menerima mujizat Tuhan. Saudara yang mau menerima mujizat Tuhan di KKR kesembuhan nanti, katakan amin. Mujizat kesembuhan itu saudara yang gini, aku enggak sakit kok, aku enggak sakit. Saudara nanti kita lihat ya, bukan hanya penyakit yang akan dipulihkan. Karena penyakit itu ada dua kategori saudara, bagi saya. Orang itu lebih parah bukan penyakit secara fisik. Tapi kalau mereka punya penyakit secara rohani. Saudara tahu kita semua akan dipulihkan. Yang sakit secara fisik mereka akan bersuka cita. Karena mereka melihat pertolongan. Tapi kita yang sehat secara fisik kita akan bersuka cita. Karena kita yakin Tuhan ada. Amin. Dan Tuhan betul-betul mau menolong saya dengan saudara. Kalau orang lain ditolong, kita juga pasti ditolong. Mungkin kebutuhannya berbeda-beda. Tapi di mata Tuhan, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu perhatikan. Ayat 12 ini, kalau saudara lihat, saya ingin langsung memperlihatkan pada saudara. Di sini dikatakan begini. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia, apa Bapak Ibu? Melihat Yesus. Perhatikan kata melihat. Dalam bahasa asli kata melihat itu ditulis arau. Arau. Sama-sama dengan saya katakan apa? Arau. Saudara, arau itu artinya mengalami. Sama-sama dengan saya katakan apa? Mengalami. Ya apa caranya kita bisa mengalami Tuhan? Jadi si penyakit kusta ini ada perbedaan tuh dengan nanti yang kita akan bahas yang kedua. Dia datang kepada Tuhan dan dia punya pengalaman, mengalami. Kenapa orang Kristen bisa ngalami Tuhan? Bapak Ibu, saya dengan saudara bisa mengalami Tuhan kalau saudara membuka hati saudara. Kalau saudara legowo, hidup saudara, hati saudara ini terbuka untuk Tuhan bisa hadir dalam hidup kita. Nah masalahnya tidak semua gereja dan jemaat Tuhan paham. Yo opo carae Tuhan hadir. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Tuhan itu adalah pencipta saya dengan saudara. Setuju? Allah itu pencipta kita. Dan saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia, perhatikan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Memulihkan,
mengembalikan ciptaan Tuhan yang udah rusak. Rusak apanya? Rusak hubungannya. Loh kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Nah saudara, ketika Tuhan mau hadir dalam hidup kita, itu harus ada sesuatu yang memang bisa mempersatukan antara Allah dengan manusia. Apa itu? Kebenaran. Amin. Hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak karena dosa. Tapi hubungan itu akan kembali menjadi baik karena kebenaran. Nah, kebenaran kita Bapak Ibu itu tidak bisa kita raih dengan kebaikan kita. Kebenaran kita tidak bisa kita terima dengan apa? Dengan saudara mau korban, mau nyumbang gereja, mau apa saudara lakukan? Tidak bisa. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang saudara lakukan, yang saudara katakan, Tuhan saya kasih ini, itu tidak bisa membuat saudara benar di hadapan Allah. Tapi yang membuat kita benar di hadapan Allah, itu karena pengorbanan Tuhan Yesus. Hari ini saudara harus yakini bahwa ada Tuhan Yesus yang bisa membuat saya dengan Bapak Ibu dapat terhubung dengan baik. Amin. Apa yang terjadi waktu saya dengan saudara terhubung dengan Tuhan? Saudara, hal-hal sorgawi itu kita akan terima. Apa itu hal sorgawi? Hal yang di bumi ini mungkin itu mustahil. Itu tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Tapi bagi Tuhan, Sang Raja yang bertahta di kerajaan surga, itu tidak ada yang mustahil. Saudara harus tanamkan ini dulu. Waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara datang itu dengan apa? Kalau saudara datang dengan diri saudara, waduh aku nih enggak berohani, Tuhan aku enggak saleh. Sampai kapanpun saudara tidak akan punya kekuatan, keberanian untuk saudara bisa ngobrol dan bicara sama Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu, intimidasi yang ada dalam diri kita itu terjadi karena apa? Karena kitanya yang tidak mau taat. Intimidasi itu masuk. Waktu saudara melakukan hal yang tidak benar, saudara diintimidasi itu. Dan itu terjadi karena saudara tidak ada ketaatan. Tapi ketika kita taat, di situ ada pembebasan. Jadi tolong Bapak Ibu pagi ini, sekali lagi, siapa yang mau ditolong Tuhan katakan amin. Coba tolong bantu saya khotbah, bilang kanan kiri, bilang gini, ojo mokong. Wes ojo mokong Bapak Ibu. Kalau sudah Tuhan itu atur hidup kita, coba ikuti. Dan setia dan taat. Setuju katakan amin. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, jadi saudara coba ikuti, jangan banyak pemberontakan. Jangan banyak kita pikiran-pikiran yang naik, ikuti. Saudara kadang-kadang waktu kita ikut ya wis lah Tuhan, kita punya rasa ketaatan sama Tuhan. Itu di perjalanan itu pasti ada banyak yang buat kita kecewa, itu pasti saudara. Jangankan di dalam lingkungan yang besar, gak usah yang gede-gede dulu. Nah, komunitas kecil, dalam keluarga. Saudara tahu tantangan terhebat itu bukan di luar, itu di dalam. Tapi kalau di dalam saudara sudah bisa menangani, saudara bisa tenang, bisa hadapi dengan penuh ucapan syukur. Saya sangat yakin waktu keluar, saudara pasti bisa menjadi lebih kuat. Amin. Gak akan percaya saya kalau di dalam rumah saja gak bisa jadi contoh, gak bisa jadi berkat. Terus mau jadi pelayan untuk melayani orang-orang di luar. Gak usah keluar dulu, dari dalam dulu. Saya paling senang saudara kalau khotbah di mana-mana ada suami. Karena nanti pulang pasti suami saya akan bilang,
Apa yang kamu khotbahkan, lakukan. Yes, amin. Saya nggak mau jadi calo. Surga, ke surga. Semua ke surga, saya enggak ke surga. Wih, ngeri banget. Saudara, dan saya senang. Saudara kalau pengen saudara nilai siapa diri, penilai yang baik. Itu adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai kita. Amin. Karena orang yang sungguh-sungguh mencintai dia akan bicara apa adanya. Setuju, katakan amin. Saya sangat mengasihi Tena. Nah saya sempat bilang sama Tena, Tena aku sayang Tena. Kalau Tena ada apa-apa, Vera boleh bicara ya. Dan Tena pun sangat sayang sama saya. Kalau saya salah, Tena kalau saudara pernah dimarahin Tena? Mau? Tidak ada Tena. Kalau marah sama saya, lu marah. Tapi saya tahu marahnya Tena itu untuk kebaikan saya. Dan saya mengerti. Kalau sebenarnya saya enggak ngerti, Tena, Vera salah. Ya tanya, salahnya Vera. Tena jangan gitu Tena, Vera enggak ngerti Tena. Dan akhirnya Tena mau. Ya, Bapak Ibu, hubungan yang baik itu adalah di mana ada kebenaran di dalamnya. Amin. Benar. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, kalau saudara betul-betul ingin melihat sesuatu yang baik, saudara harus terbuka kepada Tuhan. Orang yang baik itu tidak akan diam kalau kita salah. Setuju, katakan amin. Orang tua kalau anaknya salah diam, itu bukan orang tua yang baik. Ditegur dong, dinasehati. Tapi ditegur dengan baik, dengan penuh kasih. Tidak ditegur dengan kebencian. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita belajar sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah nanti kita lihat, jadi kita bisa mengalami Tuhan saat saya dengan Bapak Ibu memiliki satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan kanan kiri, sing benar. Terakhir saudara lihat, perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk, perhatikan kalimatnya, mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Lihat Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat 16 dengan begini, akan tetapi ia mengundurkan diri. Jadi waktu orang banyak bondong-bondong, Tuhan sembuhkan. Tuhan mengundur, artinya apa? Enggak disembuhkan. Saudara baca dengan baik. Tuhan tidak menyembuhkan. Saudara tahu apa yang terjadi dalam ayat ini pemahaman buat kita pegang baik-baik. Saudara lihat kata mendengar. Jadi mereka itu berbondong-bondong mendengar. Lihat ya, untuk mendengar. Jadi mereka datang untuk mendengar. Lihat kata mendengar, dalam bahasa asli ditulisnya adalah akouo. Akouo itu artinya memahami, kepengen tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah beribadah. Hadirlah nanti di acara KKR kesembuhan. Bukan hanya sekedar ingin tahu. Yang dengar katakan amin. Jangan, pengen tahu ya opo KKR. Jangan. Karena kalau saudara datang dengan seperti itu, saudara tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Bahkan nanti sore saya akan kasih lihat sama saudara. Kalau saudara bisa hadir, gak hadir enggak apa-apa. Dengar aja dari jemaat yang sore. Saudara, saya ingin perlihatkan bagaimana ketika mereka datang dengan sikap yang tidak benar. Bukannya mereka menikmati berkat Tuhan. Tapi mereka menjadi hatinya jengkel, hatinya mangkel dan berontak terhadap Tuhan. Pagi ini kita mau ditolong Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita semua. Bapak Ibu, ayo punya sikap yang baik. Punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Satu kali ada jemaat, Fer, gimana memastikan aku benar di hadapan Tuhan? Aku sudah coba tidak kasar. Aku sudah coba tidak pernah orang jahat sama aku, tak pernah balas. Saya bilang sebenarnya untuk kita dilihat baik oleh Tuhan tidak dilihat dari itu saja. Tetapi dilihat dari sikap hati kita. Karena Tuhan tidak lihat cuma luar. Tapi Tuhan itu lihat sampai kedalaman hati saya dengan saudara. Kalau saudara hatinya baik, saya yakin saudara pasti ucapan saudara juga pasti memberkati.
Setuju, katakan amin. Kalau saudara baik, istri, kalau engkau baik pada suami, engkau gak pernah ngutuk suamimu. Sama dengan suami. Suami, kalau engkau baik pada istri, engkau gak pernah menghina istrimu. Orang tua, kalau engkau baik pada anak-anakmu, engkau tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap anak-anakmu. Meskipun mereka salah, engkau hanya mendidik mereka dan memberikan keteladanan. Saudara, teguran yang paling bagus itu bukan di kata-kata, tapi teguran yang paling bagus itu di keteladanan. Saya pernah satu kali bilang sama anak saya, mama mungkin bukan ibu yang sempurna, tapi kamu lihat apa yang mama lakukan. Saya gak punya uang banyak untuk mewarisi uang harta besar pada anak saya. Tapi saya punya warisan yang kuat. Saya bilang, mama hidup, mama ada sekarang karena Tuhan Yesus. Jadi kamu pegangan Tuhan Yesus nak. Kalau mama satu kali dengan papa udah gak ada. Kalau terjadi masalah dalam hidupmu, lari Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang baik. Dan dia adalah Allah yang penuh dengan mujizat. Saudara, hari Rabu, Kamis, dan Jumat hadir dengan satu sikap. Aku perlu Tuhan. Amin. Jangan jadi penonton. Jangan datang hanya karena mau tahu. Waktu worship leader membawa kita untuk menyembah, sembahlah. Bukan untuk mendengar suaranya. Jangan datang, pengen foto, nanti mau foto. Boleh gak foto? Boleh. Tapi jangan itu tujuan yang utama. Datang. Saya sangat yakin. Kemarin saya lihat para pendoa yang berdoa untuk KKR kesembuhan sangat banyak. Saya sangat percaya Rabu, Kamis, dan Jumat. Apakah hari ini Allah tidak ada? Ada. Tapi Allah punya event. Allah punya waktu. Amin. Allah punya waktu. Saudara setia. Dan saudara tahu, waktunya Tuhan, perkenanan Tuhan. Saudara, kita sudah berdoa. Saya pikir kalau kita mengundang Pastor Konghi dengan Jim, itu yang dari Jakarta. Saya ngerti saudara Tena dengan Om Frank. Dari mana itu kita tiketnya piro? Mereka datang dengan hati mereka. Bayar dewe loh Bapak Ibu. Saya lihat pengorbanan hamba-hamba Tuhan ini. Waktu saya coba dengerin. Mereka datang karena mereka mau taat sama Tuhan. Saudara tahu kalau mereka bisa lihat ada Tuhan di tempat ini. Kita ini yang selama ini tinggal di tempat ini, amin. Kita harus ngerti ada Tuhan. Kalau sampai saya dengan saudara tidak ada greget. Bapak Ibu, saudara ngelukai hati Tuhan. Jujur aja. Tuhan hadir, hamba-hamba Tuhan. Maaf, mereka bukan orang biasa-biasa. Setiap gereja mengundang mereka bayaran. Bukan mereka mata duitan, bukan. Tapi karena penghormatan. Karena mereka dipakai Tuhan. Mereka datang dengan cuma-cuma datang ke tempat ini. Waktu saya lihat para pendoa berdoa. Hati saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya pasti akan ada mujizat yang besar. Yang percaya berikan tepuk tangan yang besar. Mari kita bangkit berdiri saudara.